400 orang itu atau yang lainnya itu tidak terdeteksi di Komisi 10, Pak Menteri. Tidak terdeteksi sama sekali. Untuk guru yang sudah jelas direkrut oleh negara menjadi P3K belum dapat gaji, rasanya situasi ini sangat-sangat mengecewakan sekali. Pertanyaan dan pernyataan kami itu dari DPR RI Komisi 10 akibat ulah menteri sendiri. Bapak yang disampaikan tadi itu yang terbaik yang pernah catat. Penjelasan Bapak itu paling runtuh, paling ilmiah, paling jelas. Tapi persoalannya kan apa yang Bapak kerjakan selama ini dan apa tadi 400 orang itu atau yang lainnya itu tidak terdeteksi di Komisi 10, Bapak Menteri. Tidak terdeteksi sama sekali. Termasuk rancangan RUU Sisdiknas itu kan baru bulan ini kita tahu. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 September berujung panas. Mendikbud Nadiem Makarim dihujani pertanyaan-pertanyaan dan kritik pedas dari anggota komisi. Tim bayangan ini pertama kali disebut Mendikbud di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September lalu. Sang Menteri menyebut telah membuat terobosan digitalisasi pendidikan dengan membuat sebuah aplikasi yang disebutnya dengan Super App. Nadiem juga menyebut memiliki tim bayangan yang terdiri dari 400 orang yang melekat di kementerian yang dipimpinnya. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? Celakanya, justru pernyataan inilah yang membuat geger sebagian publik negeri ini, termasuk para wakil rakyat di DPR dan insan pendidikan. DPR merasa ditelikung sebab tidak pernah mengetahui tentang keberadaan tim bayangan tersebut. Apalagi disebutkan memiliki kewenangan setaraf dirjen. Anita Yakoba termasuk salah satu yang mengkritik keras. Sebab nyatanya tim bayangan yang dibangga-banggakan Mendikbud tidak menjawab persoalan utama dunia pendidikan saat ini. Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Terus PIP, kembali lagi. KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya, tahu nggak Pak Menteri? Semua ini dilakukan secara digital dan otomatis dan... Namun dalam raker tersebut, Mendikbud meralat penjelasannya di PBB. Tim yang dimaksud sebenarnya adalah vendor atau rekanan dari Kemendikbudristek. Tim ini bekerja sama dengan pihak kementerian membuat platform Merdeka Belajar. Mungkin ada sedikit, saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom untuk menghadirkan solusi yang tepat. Tim bayangan ala Nadiem Makarim tak lain adalah GovTech Edu, sebuah unit usaha yang bernaung di bawah PT Telkom. Menurut laman GovTech Edu, unit yang berdiri tahun 2020 ini memang didedikasikan untuk kepentingan Kemendikbudristek. Buah dari kerja unit ini menghasilkan sebuah aplikasi yang disebut dengan Super App Merdeka Mengajar.
Pengamat pendidikan Darmaning Tias melihat adanya potensi konflik dan iklim kerja yang tidak sehat di tubuh Kementerian Pendidikan sebab terkesan tim bayangan pendidikan ini begitu dianak emaskan. Kalau mau jujur ya, ASN di Kemdikbud sekarang ini mayoritas resah karena disfungsi. Ya, karena disfungsi. Banyak peran-peran yang dulu mereka jalankan itu sekarang sudah nggak dijalankan lagi. Gitu alasannya ya mungkin menteri dan teman-temannya beranggapan pejabat itu korup, malas, tidak kreatif dan sebagainya. Sementara kalau saya mengatakan kalau ASN itu sangat tergantung pada pucuk pimpinan. Jadi kalau pucuk pimpinannya mengajak bekerja cepat, ASN akan mengimbangi. Informasi yang beredar, sejak tim Govtek Edu dipekerjakan, aparatur sipil negara di Kemendikbudristek merasa tak difungsikan lagi alias tersingkir. Terlebih, tim bayangan dibayar lebih tinggi ketimbang ASN yang sudah tahunan berkarir. Tentu jauh berbeda dengan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Roda zaman yang terus berputar dan makin cepat menuntut dunia pendidikan juga turut berlari kencang. Tantangan zaman menuntut kesiapan siswa didik memiliki bekal kemampuan dan keterampilan lebih. Daya saing yang makin tinggi perlu disikapi serius menyiapkan generasi muda berkompetensi tinggi, khususnya bagi sekolah kejuruan, lulusannya diharapkan bisa langsung terjun ke dunia kerja. Realitas mencoba mencari tahu tentang platform Merdeka Belajar yang digulirkan Menteri Nadiem Makarim sejak tahun 2021 lalu. Di SMK Negeri 53 Jakarta, ternyata belum semua tenaga pengajar menggunakan aplikasi Merdeka Belajar. Salah satu alasannya karena materi yang diunggah hanya sampai di kelas 10. Kalau saya itu belum ya, tetapi saya mencoba untuk baru mau belajar gitu kan, baru belajar berdalam, baru menginstal programnya gitu. Permisi Pak, Ya. mau tanya. Ya. Bapak di sini udah pakai aplikasi Merdeka Mengajar? Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak? Terbantu nggak atas aplikasi itu? Oke, menurut saya untuk aplikasi di Merdeka Mengajar ini cukup membantu ya dalam proses implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Terutama ada beberapa fitur unggulan yang menurut saya ya yang sering saya pakai itu di perangkat ajar. Pak, sejauh ini Bapak udah pakai aplikasi Merdeka Mengajar? Kalau untuk aplikasi belum, untuk di-download saya pribadi udah mendownload, tapi belum mencoba untuk memberikan materi di aplikasi. Lain lagi kisah yang realitas dapatkan dari SMA Negeri 78 Jakarta. Guru-guru mengaku ada instruksi khusus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar. Dinas Pendidikan mewajibkan tenaga pendidik untuk menggunakan aplikasi yang diklaim sudah dimanfaatkan oleh 1,6 juta pengguna. Melalui Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada kami semua untuk segera mendownload itu, kemudian kami lakukan download. Dan itu kan dimonitoring sama Dinas Pendidikan sejauh mana guru mempelajari aplikasi dan isinya. Sehingga pada waktu itu, kalau nggak sampai sekarang deh, diminta untuk melaporkan udah berapa banyak guru dari sekolah tertentu yang sudah login, kemudian mempelajari, dan itu termonitor dengan baik oleh Dinas Pendidikan.
Platform Merdeka Mengajar yang merupakan program unggulan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Nadiem Makarim diklaim sudah diunduh oleh sedikitnya 1,6 juta pengguna yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik. Merdeka Mengajar ini merupakan garapan dari tim GovTech Edu yang merupakan unit independen di bawah PT Telkom dan juga bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Dari hasil wawancara dengan sejumlah guru di Sekolah Negeri Jakarta, ternyata masih banyak guru-guru yang belum mengunduh dan juga mengaplikasikan platform Merdeka Mengajar ini. Bahkan sebagian guru mengatakan bahwa mereka memang diwajibkan untuk mengunduh platform Merdeka Mengajar ini. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dikatakan Menteri Nadiem Makarim sebelumnya, bahwa setiap guru diberikan kebebasan untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, termasuk untuk mendorong implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Ketua Bidang Advokasi Iman Zanatul Hairi menyebut, terlihat aplikasi Merdeka Mengajar belum siap benar sebab konten-konten yang diunggah belum lengkap di sana-sini. Perhimpunan Pendidikan dan Guru meminta pemerintah jangan buru-buru berpuas diri dengan angka 1,6 juta pengguna aplikasi. P2G menyayangkan besarnya anggaran negara yang terserap untuk platform digital, sebab di luar itu masih ada banyak permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan, khususnya soal penggajian dan perekrutan guru di Indonesia. Jadi 1,6 juta ini tidak murni orang tertarik karena aplikasinya bagus, tetapi karena guru akan terganjal secara administrasi. Dalam pergaulan pendidikan juga dia ketinggalan gitu ya, pelatihan ada di mana-mana gitu. Jadi kami kira kementerian mungkin sudah berbuat sangat baik, tapi kita dalam membuat aplikasi tentu saja tidak boleh berpuas diri. 1,6 juta itu jangan dilihat ini sebagai keberhasilan sekelompok orang gitu, karena kita tahu ini kan diinstruksikan gitu ya. Jadi kami kira fair aja gitu. Anggaran sebesar itu untuk guru yang masih berjuang dalam mensejahterakan dirinya, apalagi yang sudah jelas direkrut oleh negara menjadi P3K belum dapat gaji, rasanya situasi ini sangat-sangat mengecewakan sekali. Aplikasi Merdeka Belajar disebut sebagai program terobosan dari Kementerian Dikbudristek. Aplikasi ini diunduh di Play Store secara gratis. Sesuai data yang tertera, platform berbasis digital ini dirilis oleh Kemendikbudristek pada 31 Oktober tahun 2021. Baru setahun dioperasikan, Menteri Nadiem Makarim mengklaim platform ini sangat berguna bagi tenaga pendidik. Setidaknya ada 4 kebijakan pokok terkait konsep Merdeka Belajar yang digulirkan kementerian. Namun beberapa terobosannya menuai kontroversi. Belum lagi tadi dikatakan bahwa mereka punya power yang lebih hebat dari dirjen sendiri, dari direktur sendiri. Jadi yang saya dengar ini di dalam itu ya akhirnya ASN itu menjadi tukang stempel, hanya menjadi pesuruh, orang yang disuruh-suruh oleh anak-anak muda ini. Ya kan ini yang saya dapat infonya masih anak-anak muda yang sebetulnya pengalaman dunia pendidikannya minim, pengalaman birokrasinya juga sangat minim. Benarkah pendidikan di Indonesia hilang arah? Halo guru bangsa, apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Belajar menjadi program andalan Kemendikbudristek. Melalui platform ini, guru bisa mengakses berbagai referensi perangkat ajar sekaligus berbagai praktik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Menurut data layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kemendikbud, setidaknya ada 3 proyek terkait platform guru dan pendidikan yang sudah kelar ditenderkan.
Masing-masing nilainya 17,2 miliar rupiah untuk platform guru profil dan pengembangan kompetensi, 15 miliar rupiah untuk platform sumber daya sekolah, dan 23,8 miliar rupiah untuk platform guru pembelajaran. 3 proyek tersebut dimenangkan oleh PT Telkom Indonesia Persero. Dari riset data Realitas, ternyata PT Telkom memang kerap menjadi rekanan Kemendikbudristek. Tidak hanya menggarap proyek tender, namun juga terlibat proyek-proyek dengan penunjukan langsung. Setidaknya ada 3 proyek terkait platform digital yang digarap oleh PT Telkom sepanjang tahun anggaran 2021 hingga 2022. Sejak tahun 2020, PT Telkom ini membentuk unit kerja yang disebut GovTech Edu. GovTech Edu berisi anak-anak muda yang sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan startup di Indonesia. Namun begitu badai pandemi menghantam, beberapa perusahaan ini mulai kolaps. Entah sebuah kebetulan atau tidak, di tahun yang sama, mantan co-founder sekaligus Presiden Bukalapak, Muhammad Fajrin Rashid, ditunjuk menjadi Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia. Dari informasi yang Realitas dapatkan, anak-anak muda yang menjadi tulang punggung GovTech Edu ini dipekerjakan secara kontrak dengan gaji belasan juta hingga 25 juta rupiah. Realitas meminta konfirmasi secara khusus terkait seluk-beluk GovTech Edu ke Kementerian Dikbudristek. Namun hingga kini, pihak kementerian belum memberikan waktu dan informasi. Dalam wawancara sebelumnya dengan Metro TV, Pelaksana Tugas Kabiro Kerjasama Kemendikbudristek, Anang Ristanto, membantah indikasi tersebut. Menurut Anang Ristanto, pihak ASN Kemendikbudristek dilibatkan sepenuhnya dalam platform digital. Anggaran secara detail saya datanya belum mendapatkan secara rinci, tapi dari sisi tendernya ini kan sudah dilakukan secara lelang terbuka. Nah, setiap proyek tender tersebut bisa dilihat di LPSE ya, karena ini terbuka juga untuk publik. Publik pun juga bisa mengetahui di sana berapa anggaran yang ada di Kemdikbud untuk pengembangan teknologi ini. Realitas juga berusaha meminta konfirmasi ke pihak GovTech Edu, namun hingga kini belum mendapatkan respon. Daniel Tumiwa, pimpinan GovTech Edu, menyebut pihaknya belum bisa memberikan informasi hingga Desember mendatang dengan alasan timnya sedang fokus untuk mengejar tenggat waktu pekerjaan. Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Golkar menyayangkan kinerja Kementerian Dikbudristek yang terkesan begitu tertutup. Tidak hanya itu, DPR menengarai Kementerian Dikbudristek juga tidak konsisten mematuhi kesepakatan alokasi anggaran alias terus berubah-ubah. Itu sebabnya DPR juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit khusus penggunaan anggaran terkait platform pendidikan. Terlebih, hingga kini juga belum jelas benar dari mana sumber penggajian dari 400 orang tim bayangan tersebut. Namun yang jelas, dalam laman LPSE Kemendikbudristek disebut, payung anggaran untuk platform digital di bawah Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi nilainya mencapai 340 miliar rupiah di tahun 2022. Kalau dari penjelasannya tentu kita bisa terima. Dalam artian itu di atas kertas, presentasi, ya kan? Tapi sekali lagi kan kita nggak pernah diajak. Nggak pernah diajak hasil-hasilnya seperti apa. Nah, itulah saya bilang komunikasinya sangat lemah dan tidak melibatkan DPR. Hal ini tidak perlu ada masalah apabila disampaikan ini loh yang kami lakukan, ini loh hasilnya, ini loh manfaatnya, kita evaluasi bersama-sama. Itu sebenarnya sudah bisa tingkat pemahaman kita juga bisa menambah sehingga tidak perlu timbulnya pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang memang kerap kali membuat jengah Mas Menteri kan. Nah, tapi menurut kami pertanyaan dan pernyataan kami itu dari DPR RI Komisi 10 akibat ulah Menteri sendiri. Selama ini,
Kementerian Dikbudristek menerima anggaran yang tidak sedikit dari APBN. Berada di posisi ke-6 tertinggi di jajaran lembaga kementerian. Tidak kurang dari 73 triliun rupiah dikucurkan di tahun 2022 dan di tahun 2023 anggaran dimintakan naik hingga 80 triliun rupiah. Namun menurut survei CEO World, di 93 negara, skor pendidikan Indonesia justru cukup rendah, hanya 46,6 dari 100, hingga mendudukan Indonesia pada peringkat ke-70. Tentu saja, fakta ini menjadi pekerjaan rumah yang begitu besar bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan. Namun mesti diingat, menggenjot pendidikan bukan berarti cukup dengan beragam aplikasi serba berbau teknologi digital. Namun bagaimana menyentuh langsung insan-insan pendidik dan peserta didiknya, termasuk dengan menyiapkan infrastruktur pendidikan yang mumpuni.